Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu terkait sistem persamaan linier dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLDV. Nah, untuk bentuk umum persamaan linier dua variabel ini sebelum kita bahas sistemnya ya, akan saya bahas bentuk umum persamaan linier dua variabelnya. Cukup jelas di sini ada dua variabel, maka pada persamaannya akan ada dua variabel. Nah, di sini ada dua variabel yaitu X dan Y. Jadi kita bisa menjawab bahwa variabel pada persamaan linier di sini yaitu AX plus BY sama dengan C, maka variabelnya yaitu X dan Y. Nah, variabelnya X dan Y. Ini kan bentuk umum dari persamaan linier dua variabel di mana A, B, C-nya merupakan anggota bilangan real, gitu ya. Lanjut, koefisien dari persamaan ini yaitu koefisien yaitu menyatakan banyaknya variabel yang sejenis. Variabel X yang sejenis kan ada sebanyak A, maka koefisien dari X ini yaitu A, sebanyak A. Sedangkan variabel sejenis dari variabel Y yaitu sebanyak B, maka koefisiennya A dan B. Ini C bukan, sebab C tidak ada variabelnya ya, tidak menyatakan banyaknya variabel di situ. Sedangkan konstanta yaitu yang ini tadi yang saya tunjuk yaitu C. Nah, di sini konstantanya C. Dia konstan, nilainya tetap. Kalau di sini 12 ya sudah, di sini 12. Gitu. Lalu di sini ada suku. Yang disebut dengan suku yang mana? Yaitu terdiri dari ada konstanta, ada yang bersama koefisien dan variabelnya di sini. Nah, itu disebut dengan suku. Tapi harus berada di ruas yang sama. Karena C ini berada di ruas kanan, sedangkan AX plus BY berada di ruas kiri, maka harus kita samakan. C saya pindah ruas ke kiri ya, maka karena sini plus pindah ruas menjadi negatif. Sukunya berarti ada AX, ada BY, ada C-nya pindah ruas maka ada min C. Nah, ada 3 suku di situ. Bisa dipahami? Kan ini di ruas kanan, kalau pindah ruas kiri berarti menjadi negatif C begitu. Nah, kita masuk ke sistemnya. Bentuk umum SPLDV yaitu ada tanda kurung kurawal seperti ini, yaitu AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, di mana A, B, C, P, Q, R merupakan anggota bilangan real. Jadi nyata ini ya. Nah, ini sama dengan yang ada di atas, sama persis ya. Bentuknya kan ini persamaan linearnya, kalau sistemnya pasti ada dua persamaan, begitu. Oke, lanjut. Di sini saya punya sebelum lanjut ke soal, untuk penyelesaian soal bentuk umum SPLDV ini bisa kita cari menggunakan banyak. Ada metode yang pertama bisa diselesaikan dengan metode eliminasi. Nah, kita eliminasi nanti mengeliminasi salah satu, misal variabel X dulu baru variabel Y dan sebaliknya. Ada metode substitusi. Nah, substitusi nanti mengganti. Yang ketiga ada campuran, metode campuran atau gabungan sama saja. Metode campuran maksudnya bagaimana? Yaitu ada metode eliminasi digabung dengan substitusi begitu. Yang keempat yaitu ada metode grafik. Nah, untuk video kali ini akan saya bahas terkait metode eliminasi terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya insya Allah substitusi, maaf ya, substitusi. Nah, video selanjutnya insya Allah metode ini lanjut yang ketiga dan keempat. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal yang sudah saya tulis di sini menggunakan metode eliminasi ini. Nah,
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, di sini ada sistem persamaan linier dua variabel tentunya, sebab di sini ada dua variabel, yaitu 4x min y sama dengan negatif 1, 2x plus 3y sama dengan 17. Kalau yang ditanyakan seperti ini, berarti kita disuruh mencari nilai x dan nilai y-nya, begitu. Saya tulis jawab. Nah, 4x min y sama dengan negatif 1 itu saya tulis persamaan 1. Ini persamaan 2. Ada dua persamaan kan ya. Nah, saya tulis 4x min y negatif 1 dan 2x plus 3y sama dengan 17. Kalau ada soal seperti ini, maka sekarang kan kita mau menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi ya. Metode eliminasi. Nah, kalau metode eliminasi, kita hilangkan salah satu variabel. Nah, di sini ada variabel x dan y. Mau dihilangkan yang mana? Kalau mau menghilangkan variabel x, maka karena di sini koefisiennya 4, yang persamaan 2 koefisiennya 2, kita harus samakan. Mau kita jadikan berapa biar sama? Kalau 2 kan bisa kita jadikan 4 ya. Kalau 4 dijadikan 2 nanti dikali setengah, kesusahan. Mending kita kalikan yang bulat aja. Nah, di sini ada 2, maka 2 kita jadikan 4 harus dikali 2. 4 dikali berapa yang menghasilkan 4, yaitu dikali 1, begitu. Sekarang, sesuatu kalau dikali 1 kan hasilnya tetap ya, yaitu dia sendiri. Maka 4x min y sama dengan min 1 kalau dikali 1 tetap menjadi 4x min y min sama dengan negatif 1. Sedangkan pada persamaan 2 ini kalau dikali 2 ya udah berarti 2 kali lipatnya. 2x dikali 2 menjadi 4x. 3y dikali 2 menjadi plus 6y sama dengan 17 kali 2 yaitu 34. Lalu tinggal dioperasikan. Namanya kita mau menghilangkan, karena di sini tandanya positif-positif atau sama, maka harus dikurangi. Kalau nanti tandanya beda, nanti ditambah. Seperti ini tandanya beda, berarti ditambah. Karena kita mau menghilangkan variabel x-nya, maka dan tandanya sama-sama positif, maka harus dikurangi. Maka 4x dikurangi 4x habis ya 0. Min y dikurangi min y dikurangi 6y, maka menjadi negatif 7y sama dengan negatif 1 dikurangi 34 menghasilkan negatif 35, maka y nya sama dengan, ini kan perkalian, negatif 7 dikali y. Kalau pindah ruas jangan lupa maka dibagi, min 35 dibagi min 7, maka y nya ketemu negatif dibagi negatif habis ya, 35 dibagi 7 yaitu 5. Nah, ini merupakan nilai dari variabel y. Lalu bagaimana dengan variabel x? Kita cari, sama, namanya metode eliminasi, maka akan kita eliminasi. Ini kan tadi sudah eliminasi yang variabel x, sekarang kita eliminasi variabel y. Min y sama dengan negatif 1, 2x plus 3y sama dengan 17. Kita eliminasi variabel y. Di sini koefisien pada variabel y yaitu negatif. Negatif nggak ada tulisannya berarti 1. Maka ini negatif 1. Sedangkan y yang ada di sini plus 3 ya. Negatif 1 sama 3. Kita samakan. Kita jadikan 3 ya. Tidak usah dilihat tandanya ini negatif ini positif, tidak perlu. Langsung saja y ini kita jadikan 3. Berarti biar sama-sama koefisiennya ada angka 3-nya. Negatif 1 berarti ini harus dikali dengan 3. 3 dikali berapa yang menghasilkan 3? Berarti dikali 1. Nah, sekarang 4x dikali 3 12x min y kali 3 min 3y sama dengan min 1 kali 3 min 3.
ini dikali 1. Kalau dikali 1 tinggal pindah saja, maka 2x plus 3y sama dengan 17. Yo, ini ditambah apa dikurangi? Coba perhatikan, di sini tandanya berbeda, ada min, ada plus, maka harus ditambah ya. Nah gini, negatif 3y ditambah 3y kan habis ya enggak, soalnya positif kali positif positif, berarti min 3y ditambah 3y ya udah habis, atau bisa kita sebut 3y dikurangi 3y sama aja, maka habis. Sekarang 12x ditambah 2x, maka 14x. 3 ditambah 17, maka berapa? 14. Sama halnya 17 dikurangi 3, yaitu 14. Maka x-nya sama dengan 14 dibagi 14. Karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Maka x sama dengan 14 dibagi 14, yaitu 1. Nah, seperti ini. Jadi nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 5. Sudah selesai. Seperti itu. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu di video selanjutnya, yaitu terkait metode substitusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.